Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dengan NIM 2010153100006. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lamu Mangkurat. Di sini saya akan mengerjakan atau melengkapi tugas UTS mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah. Pengertian lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah lahan yang tergenang oleh air atau jenuh dengan air, baik bersifat musiman maupun permanen. Lahan basah, wilayah lahan basah adalah wilayah yang dangkal yang tergenang oleh air. Di sini saya akan menjelaskan lahan pertanian. Lahan pertanian biasanya banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama mereka sebagai petani. Bagus sudah. Banyak kan? Belum. Hah. Lihat waktu itu nah. Sampai 4 menit. Pengen ambil nih. Bawa berjalan kan dalam apa? Terus sistemnya gini. Ada yang hancur nih deh. Alahnya lumayan nih. Jalan terus. Itu. Ayo satu anak 2 menit ini. Mbah, Bawa berjalan dulu. Apa juga? pisang kan. Soalnya kan kalau bilang akan itu ya. Gampang aja sopan ini. Nanti kalau ada ketuyung kah? Ada ketuyung lah. Gimana tuh? Manet ini wakamin eh. Udah gini. Udah lihat akhir. Kayaknya kau aja diambil bagiannya. Karena kan sebelum aku menjelaskan, sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air untuk irigasi. Jenis tanaman yang terutama jenis tanaman padi
Dalam bersawah, pengelolaan padi merupakan pertanian menetap. Sawah sangat bermanfaat bagi manusia karena tanpa sawah maka padi dan sejenisnya tidak akan kita makan. Dimana kita tahu semua bahwa padi merupakan makanan khas Indonesia. Alih fungsi lahan sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya, faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yaitu kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang alih fungsi lahan. Dan yang kedua, faktor ekonomi di mana pemilik lahan ditawarkan harga beli tinggi oleh investor. Dan yang ketiga, faktor terdapat pula masalah yang biasa terjadi di Indonesia yaitu menurunnya keinginan generasi muda untuk menjadi petani. Dan yang keempat, rendahnya minat generasi muda pada pertanian tidak hanya disebabkan oleh karena penghasilannya yang rendah. Untuk solusi
Permasalahan yang terjadi ini memunculkan konsep pertanian modern. Pertanian modern adalah praktik pertanian menggunakan ilmu teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan petani. Dalam hal tersebut agar dapat terlaksana jika setiap petani selaras dengan kebiasaan baru. Jika petani memiliki keinginan untuk melakukan suatu atau mempelajari hal baru, maka permasalahan-permasalahan yang hadir pada sektor pertanian di Indonesia akan teratasi sedikit demi sedikit. Bantuan pemerintah dalam memberikan mesin-mesin pertanian dan pertanian menyalur bantuan tersebut disalurkan melalui kelompok tani telah terdaftar pada Dinas Pertanian di daerah masing-masing. Sosialisasi kepada petani serta melakukan penyuluhan secara bertahap mengenai bagaimana cara penggunaan dan pelaksanaan sampai semua kalangan petani baik yang berusia 35 tahun ke bawah dan yang berusia 55 tahun ke atas juga menerapkan pertanian modern ini. Untuk potensi, berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, lahan di Indonesia berpotensi atau sesuai untuk pertanian seluas 94 juta hektar, yaitu 25,4 juta hektar untuk lahan basah, sawah, dan 68,6 juta hektar untuk lahan kering. Dari total luas yang berpotensi tersebut, 30,6 juta hektar yang tersedia.